Wah, kok ngajak saya Jumatan gitu? Udah pakai sarung. Udah pakai sarung? Harus pakai sarung gitu ya? Enggak juga. Enggak juga, Pak. Pakai celana biasa juga nggak apa-apa. Yang penting bersih gitu ya kok ya. Iya, yang penting bersih. Yang penting bersih. Bapak pakai kemeja ini, pakai celana ini, kamar itu nggak apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Saya Jumatan, Pak, begini. Bener ya, cuman topinya ganti ya. Ya. Kalau saya kenapa nggak bisa sholat pakainya kan kalau ini kan mentok. Jadi harus balik begini gitu. Atau pakai kopiah. Yang penting apa namanya tidak memperlihatkan aurat, Pak. Kalau laki-laki kan auratnya Lutut aja ya. sampai pusar. Ini segini auratnya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya. Ibu. Oh tapi itu Injil apa tadi tuh kok Injil Barnabas? Filipus tuh Oh, Filipus. emang ada itu ya keterangan kalau Yesus itu ya? Ya, nanti saya bacain, Bu, sebentar. Aku tuh pernah dengar juga tuh yang dari Ustadz Kainama itu. Oh, kayak nama. Jadi memang menikah ya? Tidak ditulis menikah. Tapi kan kita bisa berpikir, tradisi Yahudi itu sama Islam malah lebih ketat Yahudi, Bu. Jadi nggak Di mau. Yahudi Tapi itu memang kalau di Alkitab juga kan ada yang apa tuh yang membasuh sampai Iya. itu gitu kan? Pakai gitu rambutnya lagi ya. Pakai dilapuk itunya. Nah gini, kalau mengenai peristiwa Yesus yang dibasuh kakinya, kan itu kan ngambil dari sini, Pak. Oke. Tapi kalau kita kembalikan ke tradisi Yahudi, seorang wanita yang bukan istrinya memegang laki-laki yang bukan suaminya, itu hukumannya rajam, Pak. Menurut Profesor Barbara Thiering yang meneliti dokumen Dead Sea Scroll, itu ada potongan manuskrip kecil segini, Pak, tulisannya Yesus berkata istriku. Berarti ada kemungkinan Yesus punya istri kan? Iya, iya. Nah, Profesor Barbara Thiering juga yang mengatakan bahwa prosesi di dalam Bible yang menceritakan seorang wanita menyeka kaki Yesus dengan minyak dan menyeka dengan rambutnya, itu adalah prosesi pernikahan. Menurut profesor itu. Tapi kan ternyata kan Markus cuma mengutip dari sini gitu kan. Oke, kita abaikan. Terus di dalam Bible, Yesus oleh muridnya juga, muridnya manggil Yesus apa? Rabi. Rabi harus kawin ya? Rabi harus nikah. Harus nikah Di ya? dalam tradisi Yahudi, karena di dalam tradisi Yahudi, Pak, seorang anak usia 13 tahun buat laki-laki atau 11 tahun buat perempuan sampai usia 18 itu udah harus menikah gitu. Nggak menikah malah aneh gitu. Nah, nanti itu kan udah waktunya belajar, ada tahapannya, Pak. Nah, ketika seorang udah berusia 30 tahun, yang sudah belajar itu baru dia boleh mengajar orang banyak gitu. Itu sudah boleh disebut rabi. Ya, Yesus memulai pelayanan umur berapa? Kan umur 30 tahun, Pak. Nah, itu dia sudah waktunya ngajar. Tradisi Yahudi begitu. Dan kemungkinan besar dia pasti sudah menikah. Ini ada sebuah gospel, Pak. Ditemukan dalam kumpulan gospel-gospel yang ditemukan di, ini nama desa nih, Desa Nag Hammadi di Mesir. Ditemukan tahun 1945, setelah diteliti, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada yang bunyi begini. Ini di dalam Gospel of Philippus kalau nggak salah, Philippus atau Philips. Nah, ini dianggap adalah gospel-gospel dari kelompok Kristen Gnostik, Pak. Nah, Gospel of Philip nih. Ibu baca sendiri di sini. Maksudnya apa tuh? Hah? Gnostik itu ya kelompok Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Oh, yang nggak menuhankan Yesus. Berarti yang pertama nih berarti ya? Iya. Bisa juga ya dianggap ini juga tulisan-tulisan orang-orang Kristen Basilidean, Pak. Kelompok Kristen Basilidean itu yang tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus. Oh, mereka nggak percaya ya berarti ya? Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ibu pernah baca kan? Iya. Di 3 gospel kan ada kan? Oh, yang mikul salib Mikul terakhir ya? salib. Nah, ini gospel-gospel mereka ini. Nah, makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyebutkan Simon orang Kirene yang mengangkat salib. Tapi cuman gospel Yohanes yang tidak menyebutkan Simon orang Kirene. Kenapa? Karena dianggap gospel Yohanes itu ditulis untuk melawan kelompok yang ini. Dia mencium di bibirnya berarti ya nih. Nah, Maria of Magdala. Ya, sering.
Dan bukan cuma Nah. sekali dilihatnya, sering. Sering. Kalau sering, nggak usah sering, sekali aja udah dirajam kali. Nah ini ada gospel lagi, namanya The Second Treatise of the Great Set, Pak. Di sini diceritakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene, dan Yesus melihat itu dari jauh sambil tertawa. Iya, begitu tertawa. Makanya aku juga pernah dengar itu. Ini menurut ini tapi ya, menurut mereka. Simon. Someone else on the crown of I was. Kalau nanti hari Kamis saya harus pakai kerudung nggak? Kerudung ya. Nanti kita juga ada sih. Oh ada. Ibu bakal dikasih malah. Oh gitu. Iya. Tenang aja Pak. Oh jadi dari rumah nggak usah ya, nggak usah bawa kerudung ya? Kalau sudah ada boleh, nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa sih. Oh gitu. Nanti malah ibu kita kasih mukena juga, kita kasih sajadah juga malah. Kalau yang tentang apa namanya cerita Ismail Ishak yang di Bible yang mau dikorbankan itu, apa sudah pernah dengar penjelasan Iya. saya belum? Iya. Sudah kan? Ya memang Kronologinya ternyata itu ya, apa? kita kan lihat pada saat dia diperintahkan ada di Berseba. iya Berseba, terus baliknya ke Berseba lagi. Berseba lah. Terus kan ada pendeta bilang, wah si apa Suritan itu ngomong memang dia bilang bisa aja dia ngambilnya katanya dari apa namanya dia cerita dari belakang katanya. Saya jadi tadinya nggak ngerti jadi ngerti ini maksudnya apa kalau dia kan ceritanya dari Iya. tapi dia nggak cerita dari depan dari belakang. Lama saya mikir, bener juga katanya. Tapi memang aku juga pikir bener juga kenapa perintahnya ada di Berseba terus kembali ke Berseba kok yang Iya. yang dipersembahkan kok Ishak bukan ini. Sedangkan Sarah matinya di Hebron. Iya, itu Begitu Abraham mendatangi. iya. Berarti waktu kembali ke Berseba berarti Abraham pulangnya salah bawa anak kali. Ya, siapa yang bilang waktu habis ngobrol katanya Apa tuh yang Andre tuh? Oh, Andre Tunggal. Oh, iya iya. kan wah dia pinter aja katanya dia bilang katanya. Tapi kan Andre Tunggal tidak membantah perkataan saya. Enggak, dia bilang Malah dia bilang saya kontradiksi karena saya malah mempercayai Alkitab. Bukan saya mempercayai Alkitab, saya sedang menceritakan kronologi di Bible Iya, kronologi. yang tidak masuk logika. Bukan saya berarti percaya. Ya saya percaya sama tetap Quran lah. Ngaco aja tuh Andre Tunggal. iya dia bilang wah pinter juga katanya sih. Pintar juga tapi nggak reaksi, nggak ini ya, nggak jawab ya. Dia tuh ngomong sendiri tuh. Iya. Monolog dia. Itu udah 2 kali Pak saya ajak dialog Pak, nggak mau dia Pak. Nggak mau dia. Saya bilang ayo kita ngobrol aja, dialog aja seperti itu. Nggak mau masa kita paksa. Sebelum Kodon di naik sekarang, saya duluan bahas Nabi Ibrahim di YouTube saya. Tuh. Oh gitu. Jadi penelitiannya, saya nelitinya sama kayak Kodon dari ayat-ayat itu tentang Ishak yang dibawa tuh umur 2 tahun masa Ismail digendong sama. Iya itu juga. Ya. Iya, itu aneh, Aneh kan? juga itu. Itu dibuang ke semak-semak udah gede kok. Udah gede dibuang. Umur istilahnya itu diteliti gitu. Sampai mikir ya, Aneh. nggak mungkin nih. Anak tunggal kan cuma istilahnya sebelum ada Ishak. Oh gitulah ceritanya kan dicampur-campur saya pikir. Ini kalau misalnya nggak mungkin Ishak yang dikurbankan, pasti Ismail. Ya kalau itu kronologis ya dari kronologis. mulai umur bedanya berapa Iya. tahun, terus diteliti. Baru saya berani ungkapin di YouTube. Banyak yang respon. Pak. Oh, gitu. Nggak, biasanya kan suami atau istri yang masuk Islam salah satu. Ini berdua, alhamdulillah. udah. Cuman yang lucu cerita itu juga ya penciptaan itu Oh iya. apa kan Alam semesta. ada juga masa apa namanya gelap dan terang tapi bulan sama mataharinya belum Iya. kan jadi itu kayak bikinan manusia ini Iya. apa bukunya nih kan Betul. masa Allah nggak pinter ya kan Oh. jadi Baru halaman pertama tuh Pak. iya Itu halaman pertama. Nah, saya mau kasih lihat Bapak ini. Ini bukti ya Pak ya. Ini bukti nih. Bahwa memang ada kayak semacam apa ya? Upaya gitu lah Pak. Atau saya kasih yang bahasa Inggris saja harusnya. Saya tunjukin Pak dari kitabnya Yahudi.
yang diterjemahkan ke dalam kitab orang Kristen itu ada bahasa yang berbeda begini nih. Kalau di yang Kristen kan kita sudah sering baca. Yang ini kan, in the beginning God created the heaven and earth, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God, ya Pak, Roh Allah. Kan di yang bahasa Indonesia terjemahannya Roh Allah. Melayang-layang kan gitu ya. Ya kan? Move upon the face. Nih. Kalau Ibu baca nih. Pada mulanya. Dan Roh Allah. Ya Bu ya? Turun Roh melayang-layang Allah melayang-layang. Nih. di atas permukaan air. Soalnya Awalnya mirip Pak, awalnya Pak. In the beginning of God creating the heaven and the earth. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence. Beda nggak Pak? Iya. Divine presence sama Spirit of God. ini kan nama Roh Allah gitu. Ini kan Spirit of God, Iya. Indonesia jadi Roh Allah. Roh Allah. Kalau divine presence kira-kira apa Pak artinya Pak? Kehadiran ilahi. Beda ya. Sama nggak dengan Spirit of God? Divine ya present ya. ya. Divine Hadir. presence, kehadiran ilahi. Kehadiran. Memang kata yang dipakai di sini itu berasal dari kata bahasa Ibrani itu ruah, Pak. Ruah itu arti bisa ruh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Oh, kehadiran juga bisa. Ya? Bisa. Mereka mengartikan divine presence, tapi kalau Kristen mengartikan roh Allah. Kenapa mengartikan roh Allah? Karena Trinitas. Oh, karena Ada Allah Bapa, itu roh. Putra, Roh Kudus. Putra- Kristen kan juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh, iya. Makanya kita harus menyembah dalam roh. Ya kan? Nanti ada ayat lain, iblis juga roh. Oh iya, roh juga. Berarti Tuhan serupa sama iblis gitu tuh gimana? Sama. Oh, ciptaan berarti. Karena ada Trinitas, makanya mereka menerjemahkan dengan roh Allah. Padahal Ini kehadiran divine ya. presence. Kehadiran Allah. Kalau yang apa namanya yang ada disebut malaikat itunya, nama malaikat yang kami itu Kita yang Oh kita, itu kejadian 1 ayat 26. tapi di ininya Itu Bu, yang hijau. Nah ini nih, di sininya ada nama, katanya ada nama Sebentar. itu malaikatnya. 26. Oh, yang ada malaikatnya itu di Mazmur 82 ayat 6 Oh, Pak. bukan di penciptaan. Oh bukan. Yang dibilang kita itu. Nih. And God said, let us make Ah man ya itu. in our image kan? Ya. After our likeness. They shall rule over the fish of the sea, the bird of the sky, and over the animal and the whole earth, and every creeping things that creep upon the earth. Nah, kita baca nih Pak di sini. nih. Targum Jonathan paraphrases, and God said to the ministering angels. Nah, Ya, itu ini kan. dia. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. kepada malaikat sama malaikat Iya, itu nah ya. malaikat itu, tuh ya. iya, nah itu sama prinsipnya atau konsepnya dengan yang di Islam, Bu. Iya, Ketika ada kata kami di dalam Quran, iya. Oh, itu sama ya berarti ya. sama. Kemarin Kak C juga gitu. And Itu God udah said to- lama katanya Trinitas itu kata kita katanya gitu ya. Ya, dibilang gitu. Gitu. Bukan berarti di ini benar ada itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini. Kita PL-nya Kristen kan berasal dari sini. Iya. Ini yang nulis kan bukan orang Kristen. Ini yang nulis kan orang Di Yahudi. fotonya ini. Yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Gitu. Ini nih. Ini fotonya semua, jadi aku cuma kasih tahu ayatnya ini. Ini soalnya kemarin pendetanya ngomong gitu. Jadi ini aja. Baik ini sama ini boleh. Terus ini. Iya. Ini di bawahnya ketutupan sama yang bundar. Ini Jelas kan, Pak? di sini. Jelas Ini yang makanya. ini soalnya yang di bawahnya. Ini kan ngomongnya God said to the ministering angel. The ministering angel. Ya. Ya.
Mending bawa pendeta yang gini, Pak. Maunya sih gitu. Aku malah maunya gitu. Nih ya, ini Ininya ya, covernya. Tanah. tanah. Udah. Udah. Itu alasannya apa, ayat Tritunggal itu. Iya, ya itu memang proyeknya Kristen, Pak. Selain daripada kita, terus ada roh, itu ya itu. Upaya mereka gitu. Kalau Jadi di Islam kan bukan roh ya. bukan, kita sebutnya zat, Bu. Zat pakai D ya, Pak ya. Pakai D ya? Bukan Z loh, Pak. Kalau zat itu kan materi, Iya, materi. kalau ZAT. Kalau kita sebutnya zat itu artinya pribadi, person, essence gitu, Pak. Nah, justru malah pernah ada kesalahan dalam Bible yang menyebutkan Allah itu adalah zat, ZAT, Pak. Jat. Ada. Coba yang ini Kalau masih tulisnya itu. terjemahan lama itu, tapi coba di sini pakai terjemahan apa ya? Ini saya punya Bible nih, Pak. 1916 nih. Ini saya belinya pakai tender, Bu. Oh ini. Lawan tender saya LAI. Ini saya dapat ke saya nih. Zat kok. Hah? Yang Tuhan itu adalah zat. Iya. Apa yang di situ kan? Nggak tahu makanya gue mau cek nih. Ibrani 1 ayat 3 apa? Apa Ibrani 3 ayat 1 ya? Tuh, Rick. Yang ini, yang Ibrani ditulis apa? Surat Rasul Paul yang dikirim kepada orang Ibrani. Oh, Padahal ini bukan tulisan Paulus tuh. oh gitu. Bukan, Ibrani bukan tulisan Paulus tuh. Belum, katanya belum, penulisnya juga nggak jelas. Nggak jelas. Berani ya dia. Kalau nggak salah di terjemahan lama deh kok. Iya, yang TL. Gue lagi coba ngecek di sini. Ibrani berapa ya? 1 ayat 3 kan ya? Tuh Pak, Ibrani 1 ayat 3 tuh. Terjemahan lama, pakai zat. Ya, makanya cuman dia pakai T gitu ya. Terjemahan lama itu. Jat. Jat. Kalau zat itu berarti cair, padat, apa gas gitu. Tuhannya. DPL ya. TL ya. Jadi maka ialah yang menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Mungkin maksudnya penerjemah itu dulu mau nulis pakai D ya, zat ya. Iya, kayaknya mau ngikutin itu ya. Sebenarnya mau Iya. ngikutin apa Al-Quran ya itu ya. Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Bible-nya LAI masih ada kata Allah? Sebabnya. Ya, Saya pernah bahas tuh sama Ustadz Kenaman. bukannya karena udah dirubah di itu. Jadi apa nama itu jadi apa maksudnya di kampus bahasa. Enggak. Di kamus, tadi kan saya udah kasih lihat Bapak, yang KBBI kan Allah kan nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. dalam bahasa Arab ya. Tapi di dalam LAI kan kata Allah kan sebagai generic name, bukan proper name. Nah, ada dokumen Belanda Pak, tahun 1936, yang mengatakan bahwa menggunakan kata Allah itu memang untuk mendekati umat Islam. Oh, karena memang awalnya niatnya itu ya. Untuk penginjilan. Jadi ada pepatah begini, kalau kita mau menebang sebuah pohon, kita harus menggunakan kapak yang gagang kapak itu dari pohon itu gitu. Ya, itu kata Allah itu yang dipakai. Jadi kayak yang bilang itu jadi kalau pakai yang lain nggak laku katanya. Ya. Oh, Ya karena kan Islam di Indonesia kan mayoritas banyak. Kan itu kan pasti menggiurkan kan Pak buat Kristen. jadi mirip-mirip ya Kan aslinya memang Theos ya. Harusnya Bahasa Yunani dewa kan, Theos. harusnya. ada dewa. Harusnya sih gini kalau menurut saya. Harusnya yang Theos itu menjadi Tuhan, yang Kurios menjadi Tuan. Harusnya. Ini kan rancu, masa God jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Kan terbalik, harusnya kan God kan jadi Tuhan. Iya. Gitu. Nah Allah ini yang pakai kata Allah cuman Alkitab bahasa Indonesia, Malaysia, sama Arab, Kristen Arab. Tapi Kristen Arab menggunakan kata Allah itu dalam Bible mereka itu sebagai proper name. Oh, beda ya. Ini ada kamus Pak, kamus bahasa Arab tuh, yang menyusun Pendeta Louis Makluf. Di situ disebutkan Allah itu adalah Ismu Al-Zat Al-Wujud.
nama daripada pribadi yang ada dan selalu ada. Nama. Itu namanya ya. Namanya. Kalau ini bukan nama, jadi generic name. Jadi masing-masing agama punya Allah Tuhan namanya Iya. punya nama. Kalau Kristen kan Tuhannya namanya Yesus. Kenapa nggak pakai Nama Yesus aja gitu? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Anda sih Pak pendeta yang jujur, harusnya Bible nggak boleh pakai kata Allah. Allah adalah nama Tuhan orang Islam gitu. Itu namanya pendeta Sulistio. Pendeta Yakub Sulistio di Temanggung. Yang itu ya, Itu dia jujur itu. yang di Surabaya ya, bukan? Bukan. Bukan ya? Di Temanggung ya. Temanggung, Temanggung apa Wonosobo gitu. Yakub Sulistyo ya. Bahkan dia pernah menuntut ke LAI. Oh ya, akhirnya dia bikin itu sendiri Iya. ya. Sinode sendiri jadi ya. Iya. Tapi ditolak akhirnya sama pengadilan karena yang nuntut perorangan, harusnya lembaga. Nggak tahu yang nuntut dia atau orang lain, tapi dia jadi saksi ahlinya gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya, malah. Udah senior banget sekarang Ustadz Pendeta Yakub itu. Umur 80 lebih kayaknya. Ini kasihan kalau dia kemalaman dia. Biar Hari ini mah masih pagi Pak. Kalau saya mau biar apa namanya kita setiap hari ya. baik. Mudah-mudahan dilancarkan Pak hari Kamis Pak. Oh, mau ke numpang ke Boleh. ini dingin banget asli. AC-nya kedinginan. Mau tinggalin tapi kasih saya berapa gitu. Uang kerohiman. Nah, kalau dia negonya terlalu mahal, kita nggak mau. Gitu kan bisa apa? Orang gereja tapi ngomongnya uang kerohiman. Istilah dari bank ya Pak? Iya dari bank. Ngomongnya gitu di bank ya. Kerohiman. A few days later. Yang dalam perjalanan kok. Nah, nanti kalau lagi safar dalam perjalanan, sholat yang tadinya 4 rakaat dikasih kemudahan Pak. Allah ngasih sodakoh ke kita. Kita dipermudah, jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus udah gitu bisa disambung. Yang zuhur sama asar bisa disambung. Yang maghrib sama yang isya juga bisa disambung. Yang subuh nggak boleh disambung Pak. Mau subuh sendiri. Subuh nggak boleh. Nah, jadi kalau yang zuhur dengan yang asar digabungkan dan diperpendek, itu istilahnya dijamak dan dikosor. Jamak itu artinya digabungkan, dikosor itu artinya diperpendek. Dijamak digabungkan tapi tetap dengan 2 salam. Artinya yang zuhur tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat ditutup dengan salam. Yang asar juga tadinya 4 rakaat diperpendek jadi 2 rakaat juga ditutup dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi langsung dilakukan gitu. Setelah zuhur 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, qomat, asar, 2 rakaat lagi, Zuhur salam. dulu. Niatnya sekali aja cukup. Sekali aja. Niatnya sekali aja cukup pada waktu kita mau sholat zuhur yang mau digabung dengan asar, niatnya cukup sekali. Saya berniat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan dikosor masing-masing 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi, langsung ini lagi ya? Iya, setelah salam berdiri lagi langsung sholat lagi yang asarnya. Di takbiratul ihram lagi? Iya, biasa. yang maghrib dan isya juga begitu. Tapi kalau yang maghrib dari 3 rakaat nggak boleh jadi 2 rakaat Pak, tetap 3. Oh, tetap 3 ya? Ya, zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 tetap 3, 3, isya 4 jadi 2. jadi 2. Oh. Itu sholat-sholat yang ketika kita sedang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini perjalanan yang seberapa jauh nih Pak? Nah gitu. Ini nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengikuti hadis yang perjalanan yang boleh dijamak kosor itu yang setelah melebihi kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih 90 km. Tapi ada juga yang mengambil hadis cuma 5 km. Itu boleh. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, kita bisa melakukan sholat jamak kosor itu pada saat kita sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, atau sebelum. Sebelum perjalanan pun kita boleh sholat dijamak dan dikosor. Karena kita sudah mau melakukan perjalanan. Nah, ketika kita menginap di suatu tempat, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang
3 hari pertama boleh jamak qashar, hari keempat sudah full gitu. Ada juga yang 4, ada yang 10, nanti ada yang bilang selama perjalanan gitu. Pokoknya selama kita tidak berniat untuk mukim di suatu tempat tertentu, ya selama itu juga sholatnya jamak qashar. Ada yang bilang begitu juga. Bapak jangan khawatir, mau ngikut yang mana itu sesuai dengan kemampuan Bapak. Gitu. Jamak qashar. Jamak qashar. Saya dulu gitu Pak, ketika waktu saya baru-baru belajar, saya punya guru seorang Habib di Pelabuhan Ratu, sudah almarhum. Ketika baru-baru saya belum tahu yang namanya jamak qashar kan Pak. Ya pergi-pergi aja, jarak sudah memenuhi syarat lah gitu lah. Ketika sampai di rumah Habib, sedang santai, waktunya sholat asar. Sholat kata Habib itu kan, jamak qashar. Saya bilang, saya kan lagi santai, kenapa harus jamak qashar? Saya bilang, saya mau 4 rakaat aja. Jangan sombong sebenarnya. Itu sodakoh dari Allah gitu katanya. Jangan ditolak gitu, gitulah. Ya udah akhirnya baru saya ikutin. Oh dulu masa kalau kemana-mana tetap aja 4 rakaat gitu. Ternyata ada sodakoh, ada kemudahan yang diberikan buat kita. Gitu. Nanti Bapak belajar pelan-pelan. Iya tadi. Step by step Pak. Ini mau nanya sama Ko Dani, dia bilang katanya lupa gitu, makanya pengen nanya itu ya. Nanti misalnya ada yang lupa, WA saya aja. Ya. WA aja. Ya. Insya Allah yang saya bisa jawab, insya Allah jawab. Ya. Kalau nanti kan sholat di rumah gitu, ini kan kadang-kadang suka banyak lupa gitu, gerakan-gerakannya atau apa. Ya. Kan kalau saya kan nggak boleh jadi imam kan, kalau perempuan. Nggak boleh. Jadi tetap harus sendiri-sendiri ya. Gini, selama Bapak sedang belajar, lebih baik kalau laki-laki Pak, sholat wajibnya tuh harus di masjid. Ya, kecuali kalau Bapak punya halangan yang syar'i, uzur yang syar'i. Syar'i itu maksudnya misalnya sakit gitu ya, atau sedang bepergian atau apa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, Bapak kalau sholat di masjid itu Bapak 27 derajat lebih tinggi pahalanya Pak daripada Bapak sholat sendiri di rumah. Jadi laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Nah, ketika Bapak sedang belajar, Bapak belum bisa sholat sendiri kan, belum tahu maksudnya urutan, bacaan gitu. Nggak apa-apa, Bapak ke masjid aja, tinggal sebagai makmum. Makmum itu artinya sebagai jamaah. Kita ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di situ. Setiap gerakan yang ada bacaannya, kalau Bapak belum hafal bacaannya, Bapak cukup sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau Bapak belum hafal bacaannya. Itu berapa kali kalau di semampunya Bapak aja. Oh, gitu. Selama imamnya baca gitu. Selama imam baca kita. Ya, nanti kalau imamnya sudah Allahu Akbar memberitahukan gerakan berikutnya, Bapak tinggal ikutin aja. Ketika sedang sujud, gitu ya. Ya, ketika sedang sujud juga baca aja subhanallah aja. Oh, jadi tapi dalam hati Pak. Pada saat tiap gerakan tuh ada itunya ya, ada doanya ya. Ada doanya dan ada bacaannya. Ada bacaannya. Tapi dalam hati ya Pak. Jangan yang lain nanti diem Bapak teriak sendiri jangan. Subhanallah sendiri. Iya, dalam hati aja. Artinya gini Pak, Bapak mengucapkan pakai bibir yang bergerak. Tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kuping Bapak. Yang artinya sir atau dipelankan, bukan berarti kita mulut diem ngomong dalam hati, bukan. Kita tetap mengucapkan tapi kuping kita aja yang dengar, jangan sampai orang lain dengar gitu. Jadi bibirnya tetap bergerak. Bibir tetap bergerak. Suaranya dipelanin gitu. Ya. Jadi walaupun kan kalau sholat subuh itu dijahar, artinya dikeraskan suaranya. Zuhur dan asar itu kan disir atau dipelankan suaranya. Tetapi buat masing-masing jamaah itu tetap menggerakkan bibirnya dengan suara yang hanya didengar oleh kupingnya sendiri gitu. Itu namanya sir Pak. Nanti maghrib dan isya itu juga dikeraskan lagi. Bukan berarti bibirnya diem ya Pak ya, bukan dibaca dalam hati. Karena apa namanya tanda bahwa kita melakukan itu dengan yang sesuai dengan niat kita itu diperlihatkan dengan gerakan bibir. Kalau dalam hati istilahnya belum kelihatan benar gitu kita sedang membaca gitu loh. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu Pak. Nanti setelah itu kalau Bapak sudah bisa sholat yang fardu itu wajib. Nanti Bapak pelajarin lagi ada sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu macam-macam Pak. Ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat taubat, ada sholat istikharah.
macam-macam. Ada sholat hajat, Sholat sampai duha. ada sholat mutlak juga ada. Tapi Bapak pelan-pelan aja. Yang pertama-tama Bapak nanti ikuti atau yang coba lakukan itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang mendahului dan mengakhiri sebuah sholat. Nah itu tidak semuanya ada sholat rawatibnya Pak. Jadi kalau subuh ada yang namanya sholat yang mendahului, namanya sholat qobliyah. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, setelah qomat baru sholat subuh, sudah selesai, jangan sholat lagi. Kalau Bapak sholat lagi setelah subuh malah salah, itu malah nggak boleh. Gitu. Nanti ketika zuhur, sebelum zuhur ada 4 qobliyah, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Nanti setelah zuhur juga ada lagi 4, 2 rakaat. Asar setahu saya kalau nggak salah ada 2 sebelum. Setelah asar tidak boleh. Nanti begitu juga maghrib. Maghrib setelahnya, bukan sebelumnya. Isya juga begitu, setelahnya, bukan sebelumnya. Jadi Bisa total, Tapi nanti kalau udah pelan-pelan biasa, Pak, pelan-pelan. udah Nanti biasa Bapak kalau di nanti masjid tinggal ikutin orang aja. gitu. Habis sholat maghrib, sholat lagi, itu berarti sholat sunnah. Bapak ikutin. Itu kalau Bapak sudah bisa sholat sendiri, gitu dengan bacaan. Bapak nanti makanya kalau sudah belajar sholat di rumah dengan bacaan seperti itu, apalagi sehari 5 kali, insya Allah cepet Pak. Seminggu juga udah bisa sendiri. Saya dulu nggak pakai begitu. Istri saya print Pak, bacaan-bacaan sholatnya di kertas, ditempel di dinding. Yang ketika saya menghadap kiblat gitu kan. Ya. Ketika kita belajar dengan baca, cepet. Insya Allah cepet. Nanti bacaannya, setiap sholat itu pasti ada bacaan yang namanya surat Al-Fatihah Pak. Ya. Nah Bapak pertama kali harus hafalin surat Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Nanti setelah sholat Al-Fatihah sudah hafal, baru hafalin surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu dalam satu surat paling 3 ayat, 5 ayat gitu. Bapak hafalin. Jadi kalau dalam satu sholat, kalau dia hanya 2 rakaat, berarti rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek. Rakaat kedua juga sama. Kalau dia 4 rakaat, yang ada Al-Fatihah dan surat pendek hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, habis itu tahiyatul awal, baru kemudian 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah. Setelah itu tutup dengan tahiyatul akhir. Sini catat. Bapak nanti kalau misalnya baca itu susah, Bapak nanti sholat boleh begini Pak. Nanti kan saya kasih nih bukunya nih. Bapak sholat bisa sambil baca buku begini kok. Kalau buat latihan Pak ya, sholat, benar-benar sholat sambil baca begini boleh. Nanti ada niatnya, ada bacaan sholatnya, ada gerakannya bagaimana. Ini ada gambarnya nanti Pak. Insya Allah dipermudah Pak, Insya Allah. Tenang aja, tenang. Bahkan nanti kan, Bapak kan nanti kan saya kirimin guru. Iya. Kalau misalnya Bu Yuyu nggak sempat ngajar Bapak, Mendingan sama orang lain. mending sama orang lain Pak. Kalau sama istri nanti ribut. lain lah, rasanya beda Pak. Nanti malah ribut. Nanti ada Kok nggak bisa, bisa-bisa? nanti bisa bilang kamu sok pinter gitu kan, bisa Iya. begitu nanti. Mending sama orang lain, itu insya Allah cepet kok Pak. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, insya Allah sampai kita dipanggil Allah tuh kita pasti hafal terus, nggak akan lepas itu. Dari kemarin tuh udah ngapal-ngapalin tuh masih ada yang salah. Ada yang salah. Tenang Pak, santai Pak. Bahkan nanti ketika Bapak sudah mulai belajar Iqra, bahkan ketika nanti Bapak sudah mulai membaca Quran, kalaupun Bapak merasa kesulitan dengan satu kalimat misalnya, jangan kecil hati Pak. Kalau Bapak lagi susah baca satu kalimat, itu artinya Allah sedang sayang sama Bapak. Bapak sudah disuruh mengulang terus gitu kalimat-kalimat itu. Benar Pak itu Pak. Jangan kecil hati, jangan pernah kecil hati. Yang kita baca di dalam Quran itu kan firman Allah. Insya Allah pasti dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Sama Allah dimudahkan, cuman ada iblis yang bikin kita lupa gitu ya. Itu Ya, katanya mesti diusir Bapak, katanya. makanya Bapak setiap kali mau baca Quran kan selalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, jadi baca itu dulu ya. Ya. Karena Mau belajar Iqra pun baca itu Pak. Alhamdulillah. A'udzubillah. Biar setannya pergi.
Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk gitu Pak. Itu artinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta ya. Yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024, sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya. Iya. Beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam. Betul ya, Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Geraha Mualaf Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu. Dan ketika kita sudah berdiskusi, menyatakan bahwa keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini. Betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak. Ya, saya yang tuntun Ibu. Iya. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh, kacamata. Terima kasih ya. Nanti ya Pak ya, setelah dibaca, setelah bersyahadat, baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah, sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran Ayat 19. ayat 19. Ya. Dengan ini saya Heri Ramelan Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. ya, ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Gini, Nah, seperti itu, menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Per kata, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Rek ya?
Alhamdulillah, selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih. Alhamdulillah, Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya, alhamdulillah. Doain terus, Kodande. Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu Ya, ya. makasih Kak Donde. Ya. Ya, silakan Pak duduk dulu. Makasih. Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan Ini ya? ini ya. Doain ya. Doain terus. Nggak apa-apa, nanti di rumah aja Pak. Ya. Ya, namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, Ya, alhamdulillah. keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja Oh, sama Ibu ya. rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Channelnya Kak Donde. channelnya Kodondi, Ya. ini kan udah mulai nggak nyaman dia, Oh. udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya. Tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak. Bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya. Kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu, dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan Pak. Insya Allah. Insya Allah Pak dihapuskan. Tetapi kebaikan yang Pak Heri dan Bu Yuyu pernah lakukan juga dari mulai akil balik sampai hari ini tidak dihapus Pak, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islamnya Pak Heri dan Islamnya Bu Yuyu insya Allah baik. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang baru masuk Islam. Dan untuk itu saya ingin memberikan, ini ada buku petunjuk sholat. Satu-satu ya biar nggak ngiri ya Bu. Di sini juga sudah ada ya? Belum. Belum. Oke sekalian. Nah ini saya sudah siapkan juga. Ini berarti buat Ibu Yu sama Pak Heri beda dong isinya. Nanti Pak Heri dikasih mukena, bingung dah. Nah yang ada mukena berarti buat Ibu Yuyu ya. Wah, yang buat Pak Heri nggak ada sarungnya ya? Oke, nanti kita susulin Pak sarungnya. Ini ada sajadah Pak. Nah ini nanti di dalam sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Tapi yang penting Bapak bisa belajar dari sini. Oh ya. Quran habis ya? Yo. Quran masih habis ya? Waduh masalah. Mohon maaf Pak, Qurannya sedang habis. Iya, Bu. Nanti kita kirim ke rumah ya Pak ya. Ini sementara itu saya kasih dulu. Ini buku Iqra Pak. Nah, ini buku yang legendaris nih Pak. Ya, Bapak nanti seperti anak SD lagi ketika mau mulai belajar ini. Tapi jangan kecil hati Pak. Insya Allah mudah. Ya, ketika dilakukan dengan istiqomah, insya Allah mudah. Saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kami buat ke Pak Heri dan Bu Yuyu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang termasuk salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, kami juga ingin memberikan zakat ini kepada Bapak Ibu. Tolong jangan dilihat jumlahnya, Pak. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Terima kasih. Ya, kami hanya melakukan amanah nih, Pak. Nih.
Ibu tolong diterima Ibu ya. Terima kasih. Nah, sertifikatnya mungkin bisa disimpan di sini Bu. Oh iya. Takut rusak. Nanti Saya foto dulu ya Pak ya. Iya. ya. Sertifikatnya. Belum ada fotonya tapi. Nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal. Yang penting kan saya nomor dan tanda tangan Bapak. Hmm. Alhamdulillah. Saya masukkan ke dalam sini. Ada itu nggak kalau ada kegiatan apa namanya? Kalau yang baru masuk Islam Apa? Apa pengajian? Nggak, Kajian. yang ada. Kajian-kajian. Iya, maksudnya kalau untuk orang yang baru masuk Islam itu Nanti ada. kan dikirim ke rumah, ada orang. Ada kegiatan apa enggak? Terus gitu? Ada, selain insya Allah. selain yang datang ke rumah untuk Ada. ada juga ya. Insya Allah ada. Insya Allah Ada ada. Nanti kegiatan insya ya? Allah kita kabarin Bapak Ibu ya. Kalau kita ada acara kita pasti undang. Iya. Insya Allah. Ya ini saya serahkan Bapak, ini saya serahkan Bapak. Makasih Kodan. Sama-sama kami juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua sekarang yang sudah kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nih Pak, kita semua nanti husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah, saya senang sekali kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Juga tidak lupa kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka dan azab neraka. Ya, itu hanya yang permohonan kita yang paling basic yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja ya Pak ya. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, saya tadi masih penasaran nih yang semalam di gereja gimana? Mungkin kalau lebih santai Bapak di sana bisa ya. duduk di sini ya. Baik. Iya. Makasih ya Kodan. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang waktunya Pak Heri cerita nih. Saya penasaran bener. Apa yang dibicarakan Pak semalam Pak di Di gereja. Iya, waktu pas sebenarnya kita datang gitu kan. Aku datang sama istri, cuman Jam 9 pagi kita kan janjian 9 pagi, kita pas tepat waktu datang jam 9. Bu Pendeta datang, cuman nggak boleh masuk berdua gitu, jadi karena karena saya kan pelayan istilahnya di situ, dia kan sebagai pendeta gitu, jadi ini istilahnya mungkin kan intern, jadi karena mungkin dianggap saya itu lagi ada masalah gitu kan, dia sebagai KMJ-nya sebagai pendeta yang membimbing saya itu pribadi gitu. Maksudnya bergantian masuk atau memang Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh. Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk karena itu intern gitu, maksudnya antara pelayan lah gitu. Ya. Gitu, cuman ya pada saat masuk itu bicara, dia bilang gini, saya tuh berdoa tadi pagi katanya, dia bilang dia berdoa tadi pagi, apa yang mesti saya sampaikan sama Pak Heri katanya, dia bilang gitu sama Tuhan gitu. Dia bilang, dia sumpah katanya, saya pendeta katanya, saya dia bilang jawabannya tadi pagi percuma katanya ngomong sama Pak Heri katanya, karena dia udah punya jawabannya. Dia cuma untuk memuaskan nafsu hati. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya dengerin aja dulu gitu kan, dengerin. Dia bilang seperti itu. Itu jawaban doa tadi pagi katanya, dia bilang gitu. Jadi terus dia ngomong. Nah, terus kemudian saya tanya gitu. Saya ngajuin pertanyaan-pertanyaan ke Bu Pendeta kan gitu. Bapak pendetanya juga ada? Enggak, Bu Pendeta ini kan kayak perempuan. KMJ-nya perempuan. Memang pendetanya perempuan, gembalanya? Ya, gembala. Jadi ketuanya di situ perempuan gitu. Ya, saya bilang, saya tanya gitu kan. Loh kan, yang saya tanya semuanya kan juga dari Alkitab gitu kan. Saya dia bilang dia udah baca surat pengunduran dirinya. Kemudian dia masih berusaha
untuk saya terus berpikir gitu. Dia bilang dia pikir saya tuh imannya lagi Goyang. lagi goyang gitu dia. Dan yang seperti pertanyaan yang saya sampaikan, dia bilang gini, ini pertanyaannya semuanya sama kayak pertanyaannya tadi istilah kalau orang Mualaf. mualaf gitu. Dia bilang sama kayak siapa Tantan tuh katanya, dia bilang. Tantan. Oh berarti dia tahu Donditan nanti. Makanya dia mau ngomong kayaknya dalam hati dia kayaknya mau ngomong Pak Dondi kan, cuman saya diam aja, saya nggak komen gitu kan. Sama dia bilang Iya, Sama itu Nandar katanya. Ustad. Tapi dia bilang Ustad Nandar katanya. Nandar. Cuman saya pura-pura saya dengerin aja, nggak saya tanggepin gitu. Oh berarti ternyata update juga ya pendeta ya. Oke, tapi dia tidak menjawab Pak. Hanya bilang itu pertanyaan mualaf gitu. Ya, dia makanya saya bilang apa yang pertanyaan itu, saya kan ayatnya yang saya minta, saya bilang ya saya juga Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Saya bilang. Sedangkan kalau Bu Pendeta baca sejarah Bu Pendeta pasti tahu lah gitu kan. Dia bilang Kristen Ortodok Ethiopia 81 kitab, ya kan? Ortodok ya 78 ya. 78 ya, terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. Nah sekarang kok bisa 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga Bu Pendeta, saya bilang. Kok bisa hilang itu aja, saya bilang. Kan harusnya kan nggak boleh kalau secara kalau kita firman Tuhan yang udah kita baca kan nggak boleh. Harusnya itu kan firman Tuhan juga. Terus kok bisa kita anggap yang 66 aja yang benar ya kan? Dia bilang gini ya karena yang lain tuh contohnya kayak gini lah, itu istilahnya kayak umpamanya adat Batak gitu. Itu masukin, nah itu kan sama kita nggak cocok gitu. Jadi cerita sejarah gitu ya. Ya, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Dan dalam hati saya bilang ya udahlah, cuman Bu Pendeta ini kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan, apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena begini Pak, mohon maaf saya potong nih Pak. Dari kitab-kitab yang ditolak oleh denominasi lain, contoh ya, surat Ester atau kitab Ester, ada sebagian surat Ester yang ditolak, tapi di dalam kitab yang mereka pakai juga ada surat Ester, tapi isinya berbeda Pak, tambahan lah yang ini. Itu ditolak gitu, padahal sama-sama Ester gitu katanya. Nah, kalau memang itu dianggap bukan firman Tuhan, lah yang ini Ester dari mana, ini Ester dari mana gitu maksudnya. Contoh itu Pak. Kalau itu aku nggak tahu, makanya aku nggak bisa. Kalau tahu gitu, pasti aku omongin saat itu. Oh, oke. Nah itu jadi catatan kita juga nanti. Oh jadi Esternya beda itu ya? Iya, sama-sama Ester, tapi kalau yang ditolak itu adalah bisa dikatakan mungkin tambahan lah gitu ya. Tapi yang di dalam kitab yang Protestan ada kitab Ester gitu. Yang di Deuterokanonika dan yang Ortodok dan itu juga ada Esternya juga Pak. Sama-sama Ester gitu loh. Jadi kenapa yang Ester ini dianggap firman Tuhan, yang Ester ini bukan firman Tuhan gitu. Iya. Gitu. Iya, itu saya bilang kan alasannya kan jelas, saya di situ saya bilang bahwa saya ngundurin diri karena saya kan sebagai pendeta itu harus menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan maksudnya Bu Pendeta kan yang di dalam Alkitab ini kan saya bilang. Sedangkan saya tahu bahwa itu banyak ayat sisipan, saya bilang kan. Dia bilang tapi beda katanya, dia bilang yang dimaksud ayat sisipan nggak boleh nambah kurangi itu. Kalau ini kan untuk memperkuat gitu kan dia bilang seperti itu, cuman ya jadi saya bilang ini kayak jadi pembenaran kan gitu kan, padahal namanya udah bilang nggak boleh ya nggak boleh lah kalau di dalam firman kan harusnya kan gitu ya dan dia kalau menurut saya gitu udah nggak boleh ngurangin. Tapi dia bilang kalau dulu kan dia bilang sejarah Kristen kan Bapak tahu banyak ajaran sesat juga kan. Iya saya tahu, dia bilang itu memang ada. Nah ini kenapa ayat ini keluar katanya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, karena pada saat itu banyak ajaran sesat. Makanya kenapa ada kanonisasi Alkitab. Saya bilang kenapa kok yang di kanon itu kan juga Bapak Gereja, saya bilang kenapa yang Injil-Injil yang murid-muridnya Yesus yang agama yang bahasa Ibrani kok malah nggak dipakai, ini yang bahasa Yunani, saya bilang gitu. Gitu kan. Ini kalau yang saya baca, saya bilang ini juga nonem, saya bilang ini juga, dia nggak mau ngakuin kalau itu tidak diketahui yang menulis. Dia bilang
percuma saya jelasin soalnya Pak Heru udah punya jawaban semua katanya, dia bilang kan gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi bukan gitu, maksud saya justru Bu Pendeta harus meyakinin saya gitu bahwa saya itu salah gitu. Maunya saya kan begitu kan, Ko Dandi kan. Tapi dia ngomongnya seperti itu terus, jadi kayak apa namanya ya. Kalau dia bilang percuma jelasin karena Bapak sudah punya jawaban semua, berarti dia sudah tahu bahwa yang akan dia jelasin sudah pasti bisa dibantah sama Pak Heri gitu ya. Iya, jadi Dan kelihatannya kalau begitu jawaban dia tuh sangat standar Pak. iya, dan, Standar dalam arti hanya berdasarkan tradisi gitu. iya, dan saya pikir ini jadi jawabannya kayak pendeta ya, karena dia akuin kalau dia tuh memang nggak bisa bahasa Ibrani sama bahasa Yunani gitu kan. Dia akui kata saya memang sibuk jadi nggak sempat pelajarin itu katanya, dia bilang begitu. Dia akuin. Cuma nanti saya apa namanya kasih ke pendeta, ada dosen saya katanya bisa. Yang bisa bahasa Ibrani. Oh, jadi saya dirujuk lagi. Cuma saya bilang kan ada, Dirujuk. Udah kayak pasien aja dirujuk. tapi di situ ada apa pendeta kita yang dokter juga, cuman dia udah pensiun. Dia bilang sama itu aja, nanti saya coba deh saya juga penasaran juga karena dia waktu itu kan udah jawab pertanyaan saya yang apa namanya masalah Tritunggal, dia kasih yang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Tritunggal mah 1 Yohanes 5:7-8. Ya, 7-8. Iya. Itu kan sisipan dia kan kan saya udah bilang itu sisipan, makanya dia pakai yang kejadian, ya kan? yang kita itu. Untungnya yang kita kan udah dapat dari Kodoni itu yang udah difotoin itu. Nah, Iya, saya kasih iya. lihat itu, dia nggak mau lihat ya kan? Oh nggak mau lihat? Dia bilang, kan saya bilang, dia bilang gini, setiap kan udah saya jawab, tapi bapak selalu apa namanya jawab Sudah lagi, punya jawaban. gitu kan gitu. Lo bukan Bu Pendeta, ini saya baca sendiri nih, apa saya foto sendiri, coba Pendeta nggak mau dia baca, saya WA aja ke handphone ya kan. Jadi karena dia nggak mau baca saat itu, ini jelas-jelas ditulis apa namanya angel, gitu. Jadi Allah sedang Oh yang kejadian 126. Iya, Iya. Allah sedang bicara sama malaikatnya, bukan apa namanya Ministering angel. Iya, ministering angel, bukan dia bicara dengan apa Tiga namanya pribadi. tiga pribadi, Iya. gitu. Saya udah, tapi dia karena udah nggak ada ayat lagi kan, ayat Tritunggal kan, berarti Iya. karena dia selalu bilang apa namanya, jadi seolah-olah Tritunggal itu sudah ada gitu, jadi. Dari dulu. Dan saya bilang itu nggak benar, itu bukan ajaran Yesus Bu Pendeta, saya bilang itu hasil konsili, saya bilang kan gitu kan. Dianya kan percuma. Berarti lemes dong Pak Pendetanya dong. Nggak, dia bilang jadi, kan saya udah bilang percuma kita ngomong katanya gitu kan. Selama sekarang gini deh, Pak Heri mengakui nggak apa namanya Yesus itu Tuhan gitu kan. Saya percaya Bu Pendeta sama ajaran Yesus, dan saya percaya sama Tuhannya Yesus, saya bilang gitu. Tuhannya Yesus. Iya, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Saya bilang gitu. Kan Yesus kan ngajarin kita untuk menyembah Allah yang esa. Iya. Gitu, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dia bilang, Iya. kan saya bilang gitu. Sekarang saya tanya, menurut Bu Pendeta, Paulus itu siapa? Aku tanya. Kan ganti lah. Iya. Waduh, terus gimana? Kalau ya menurut saya dia rasul katanya kan, Paulus itu. Dan sekarang Injil yang Paulus sampaikan kan, kata Paulus, Injil yang saya sampaikan tuh dari apa, dari Kristus katanya, dari Yesus. Iya. Nah, sekarang kapan dia ketemunya, saya tanya sama Bu Pendeta. Iya. Kan waktu di perjalanan ke Damsyik, kan perjalanan ke Damsyik cuma apa Cahaya. namanya, cuma cahaya terus loh, Mendengar suara. Iya, cuma mendengar suara. Akulah Yesus yang kau, kan siapa kan? Iya. Kan dia sempat nanya Paulus, siapa kau Tuhan kalau nggak Iya, salah ya? iya. Akulah Yesus yang kau aniaya, kan suara. Kan nggak sempat ngajarin Injil, saya bilang kan. Iya. Kan nggak ada di situ. Berarti Iya. kan Paulus bohong, aku bilang. Nah, Iya. gitu kan, Bu Pendeta langsung, Bapak saya nanya, saya jawab, Bapak selalu ngomong Sudah ada jawabannya. jadi di counter terus. Padahal kan Bapak nanya siapa Paulus, saya jawab ras. Tapi Bapak ngomongnya seperti itu katanya kan. Lah, tapi kan memang benar Bu Pendeta. Kapan apa namanya Yesus ngajar apa Injil pada Paulus, kan nggak pernah sama sekali. Dan Paulus juga pernah bilang apa, ada di apa di firman kan, bahwa dia ngajarkan Injil tuh mau benar atau bohong ya kan. Iya. Kan Aku bersuka cita. yang Aku penting bersuka cita. ya Iya. kan? Filipi itu di Filipi. Itu kan jelas sudah nggak benar Bu Pendeta, itu si Paulus, aku bilang kan gitu. Nah, saya berusaha untuk jelasin, Yesus kan pernah bernubuat, aku bilang, sebelum dia naik. Aku bilang gitu. Kan hati-hati gitu kan. Nabi palsu. Pada nabi palsu gitu. Iya. Akan ada yang datang apa memakai Mengaku Aku adalah aku dia. yang mengaku aku adalah Akulah dia, dia. kan Ya. gitu. Yang Jadi Lukas ada itu. Yesus palsu nanti, aku bilang. Iya.
Itu, dan Yesus bilang dia akan datang kembali sebagaimana dia naik, berarti dengan tubuh, dengan seperti dia naik dengan Iya, tubuh, jadi iya. bukan dengan suara itu. Jadi sebelum saya belum sempat jelasin semuanya, dia tuh udah ngomongnya udah gitu kayak nggak mau dengar saya jelasin gitu. Padahal saya mau jelasin bahwa Yesus kan udah sampaikan dulu pesan kepada muridnya sama nubuat. Kan kalau nubuat pasti kan harus terjadi kan gitu. Iya. Bener nggak Godandi? Nah, tadi saya mau nanya gitu kan. Nah nubuat ini cuman karena dipotong ngomongnya seolah dia kayak nggak mau dengerin, jadi saya nggak sempat nanya ke situ. Jadi, Oh, pendetanya nggak ngomong gini, Pak. Ini yang pendeta saya atau Bapak? Gitu? jadi dia bilang, tuh, saya itu udah berdoa katanya bahwa pasti jawab.